Tahap ini menimbulkan tantangan, sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة اصبر دقيقة كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah.
Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pers Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Slomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Shimona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pers Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza.
Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya, Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan, tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, diantaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina.
Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personil militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian, seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya, sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts, namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gounrijas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembengkakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya, pada Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan
tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu perang dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu perang dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal perang dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok
militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. عيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة. اصبر جيرن كمان.
ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضربة قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pers Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Slomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1.
Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Simona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal, di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya, Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel
Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan, tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personel militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan
persiapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya, sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts, namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre-Olivier Gourrichas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembegakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya pada Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami.
The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة. اصفر قرن كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضربة قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang.
Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pars Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya, sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Shlomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah.
Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Ghazali pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Simona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal, di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya, Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan, tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban
cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personel militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya, sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gounricas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembekalan
menganggarkan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya, pada Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya, negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut.
Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran.
Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal, namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة. اصبر قرن كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran.
Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pars Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya, sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Slomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Shimona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank.
Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya, Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan, tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan.
Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personel militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap keretakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian, seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya, sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts, namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gounricas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembengkakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya pada Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza.
Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekitar 200 meter saja. Meski begitu suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel. Yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia.
Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح.
أكبر. هياك يلا جرافة. اصبر دقيقة كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza.
Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Paris Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Slomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Shimona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Paris Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun
tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengular siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, diantaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personil militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat
dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap gertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian, seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya, sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts, namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya, Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gounrijas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembengkakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya, pada Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel.
Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Time of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة اصبر قرن كمان. الله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya, sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pers Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Slomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1.
Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Simona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya, Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel
Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personel militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF.
Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian, seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya, sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts, namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre-Olivier Gourrichas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembegakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya, pada Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya, negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Time of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Time of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami.
The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa Jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Gencatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة اصفط بينا كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang.
Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pers Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Slomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah.
Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Ghazali pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Simona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal, di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya, Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan, tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban
cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personil militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gounricas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembekuan
tanggakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya, pada Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya, negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman.
ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran.
Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal, namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة. اصفر بيرن كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran.
Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pars Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya, sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Shlomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Shimona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank.
Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan
militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personel militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gounricas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembengkakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya pada Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun
Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024.
Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak.
Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandra yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandra untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة. اصبر قرن كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضربة قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman.
Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pers Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Shlomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Shimona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pers Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza.
Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina.
Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personel militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gounricas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembegakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya pada Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara
tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu perang dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di Pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok
militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هيات يلا جرافة. اصبر جيرن كمان.
الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya, sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan.
Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Shlomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Shimona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar
luar negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengular siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personil militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza.
Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian, seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya, sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts, namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya, Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre-Olivier Gourrigas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembengkakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya, pada Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel.
Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya, negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal, namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة اصبر بينا كمان. الله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pers Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Shlomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1.
Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Simona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya, Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel
Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan, tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personil militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap gertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan
tindakan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya, sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre-Olivier Gourrigas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembengkakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya, pada Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya, negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Time of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Time of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami.
The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa Jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. عيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة اصبر قرن كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang.
Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pars Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Slomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah.
Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Ghazali pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Simona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal, di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya, Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan, tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban.
cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengular siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Pawai itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personil militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gounrijas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembekakan
menganggarkan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya, pada Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya, negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman.
ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran.
Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal, namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. عيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة. اصبر جيرن كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضربة قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran.
Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pars Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya, sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Slomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Shimona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank.
Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv.
militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personel militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap gertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre-Olivier Gourrigas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembegakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya pada Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot.
Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah.
Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak.
Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandra yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandra untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة. اصفر قرن كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman.
Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pers Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Shlomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Shimona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pers Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza.
Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas, IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, di antaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina.
Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personel militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap kertakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza. Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gaudenrichs yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembegakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya pada Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara
tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok
militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة. اصبر بينا كمان.
الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan tewas berkelimpangan.
Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Rabu 31 Januari malam. Hizbullah mengaku menyerang posisi Zionis tersebut menggunakan rudal Falak 1. Hizbullah pun mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa di pihak Zionis. Sumber rezim Zionis juga mengumumkan bahwa sirine meraung-raung di kota Shlomi di utara pendudukan. Hal itu terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat di kawasan tersebut. Sebelumnya pada Senin malam, kota Kiryat Shimona di utara Palestina pendudukan juga menjadi sasaran serangan rudal Hizbullah. Sementara pada hari Minggu, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer rezim Zionis Karba Ma'ar di dekat perbatasan selatan Lebanon dengan 2 rudal Falak 1. Melihat hal ini, media Zionis pun mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki kekuatan penuh di wilayah utara pendudukan. Serangan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat Israel terpuruk. Bahkan Hizbullah juga membuat wilayah Metula menjadi kota mati. Ratusan rumah di wilayah tersebut ditinggalkan para pemukim dan sejumlah jalan pun lumpuh total seusai diserang Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 1 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh David Azulay, Kepala Dewan Pemukiman Metula. Azulay mengatakan 130 dari 650 unit perumahan yang menampung pemukim di pos terdepan kolonial telah rusak digempur Hizbullah. Jalan-jalan di Metula pun dilaporkan lumpuh total akibat serangan dari Hizbullah. Terlebih saat siang hari tak ada warga yang berani muncul akibat takut terkena roket dari Hizbullah. Oleh karena itu, Azulay pun menyalahkan Kementerian Pemerintahan Israel dan menyebut pemerintah menganiaya warganya secara pribadi. Terlebih, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon di kota-kota perbatasan. Adapun organisasi yang menjadi sasaran utama perlawanan adalah Metula dan Kiryat Shimona. Hamas kembali meluncurkan serangan bertubi-tubi pada Rabu 31 Januari kemarin. Dalam serangannya, Hamas berhasil meledakkan sejumlah tank Merkava Zionis yang tengah beroperasi di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Pars Today, Hamas mengumumkan dalam 24 jam pasukannya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava Zionis. Di antaranya, Hamas meledakkan tank Merkava yang tengah beroperasi di wilayah Al-Amal di barat kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan roket anti-tank. Kemudian di tengah kota Gaza, sebuah tank Merkava dan sebuah bulldozer pasukan Israel juga dihancurkan dengan roket anti-tank. Selain itu, sebuah tank Zionis di barat kota Gaza dan sebuah tank lain di barat laut Gaza berhasil diledakkan dengan roket anti-tank Yasin 105. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam itu juga mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis dinyatakan tewas serta terluka dalam pertempuran tersebut. Klaim serupa pun diungkapkan oleh Brigade Al-Quds dan Hizbullah. Oleh karena itu, Zionis semakin terpuruk di medan perang. Bahkan pada Rabu 31 Januari kemarin, Zionis kembali menarik satu pasukan tempurnya lagi dari jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengikuti langkah pemerintah Inggris yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Amerika Serikat mengaku akan mengupayakan negara Palestina merdeka dengan menjamin keamanan Israel. Meski begitu, keputusan Amerika Serikat membuat Israel ketar-ketir lantaran selama ini tak pernah menginginkan Palestina merdeka. Dikutip dari Axios, pengumuman itu disampaikan oleh pejabat pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 31 Januari 2024. Pihaknya mengatakan Amerika Serikat akan menemukan jalan keluar yang diplomatis dari perang di Gaza. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni mengakui negara Palestina. Beberapa pejabat Amerika Serikat pun memiliki pemikiran yang sama bahwa langkah pertama mengakui negara Palestina bisa menjadi cara menyelesaikan konflik. Pertimbangan mengakui negara Palestina pun tak main-main. Pasalnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matt Miller mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Namun hal itu akan dilakukan dengan jaminan keamanan yang nyata bagi Israel. Pihaknya menyebut ada sejumlah cara yang bisa dicapai untuk merealisasikan kedua hal itu. Sementara sebelumnya, Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris telah terlebih dahulu mengumumkan negaranya akan segera mengakui negara Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar
luar negeri Inggris yakni David beberapa hari yang lalu. Bocor video yang memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengevakuasi tentaranya yang sekarat di jalur Gaza. Proses evakuasi menggunakan helikopter lantaran lusinan tentara Zionis yang terluka itu berada di sarang Hamas. Lantas IDF ketakutan jika mengevakuasi tentaranya dari jalur darat. Inilah detik-detik kepanikan tentara Israel mengevakuasi rekannya sendiri. Adapun video tersebut disiarkan di beberapa media internasional seperti Al Jazeera Arabic hingga Israel National News. Dilaporkan operasi penyelamatan Israel terus menyelamatkan nyawa tentara Zionis setiap harinya. Para pejabat bertanggung jawab mengirim helikopter jika diperlukan evakuasi jalur udara. Kondisi ini dilakukan lantaran lusinan tentara IDF sekarat hingga tewas di sarang Hamas yang berada di jalur Gaza. Oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan jika IDF melakukan proses evakuasi jalur darat. Secara bersamaan tim evakuasi darat dari unit 5515 dan unit 669 dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain itu, Home Front Command Medical Center IDF berkoordinasi dengan unit evakuasi Zionis untuk menentukan lokasi evakuasi berdasarkan pertimbangan operasional. Keduanya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap korban mendapat perawatan yang optimal. Lusinan tim dari unit 669 bertarung bersama pasukan darat di lapangan untuk membentuk rantai penyelamatan langsung yang memberikan perawatan medis awal kepada korban cedera. Tentara IDF yang cedera dievakuasi secara cepat menggunakan helikopter dan diantar ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv. Ribuan militan Houthi melakukan pawai bersiap melakukan perang dengan musuh baik Barat hingga Israel. Dalam rangka mempersiapkan perang jangka panjang, ribuan Al-Houthi melakukan pawai sejauh 130 km. Inilah video penampakan 3.600 Al-Houthi mengelar siap perangi Israel Amerika Serikat. Adapun video tersebut diunggah Al-Arabi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video itu terlihat ribuan militan Houthi berjalan mengular di satu ruas jalan. Sebelum berangkat, mereka mencium kitab dan diletakkan di atas kepala. Saat melakukan perjalanan, mereka mengibarkan beberapa bendera, diantaranya bendera Al-Houthi, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Setiap prajurit membawa tas yang berisi bekal masing-masing. Dikutip dari kantor berita Yaman yakni Sabah, ribuan prajurit itu menempuh jarak 130 km hingga mencapai distrik Al-Juba. Bahwa itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk berperang melawan musuh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Yaman mendukung Palestina. Tentara Amerika Serikat akan dikerahkan untuk membantu Israel di jalur Gaza dan wilayah Irak. Menanggapi rencana tersebut, Hamas akan menghadang tentara Amerika Serikat yang hendak membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Irak juga akan menghadang personil militer Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh sebuah organisasi berita Amerika Serikat yakni The Intercept. Pihaknya telah membuat klaim yang dianggap sensasional. Pasalnya dalam laporan tersebut, The Intercept mengumumkan pasukan Amerika Serikat bisa bergabung dengan pasukan darat Israel di Gaza. Dilaporkan tentara Amerika Serikat mampu melawan militan Hamas. Tak hanya itu, personil militer Amerika Serikat juga akan disiagakan di Irak. Keputusan itu untuk mendukung kemungkinan keterlibatan darat dalam perang Israel di Gaza yang sudah tergabung. Sementara Hamas dan perlawanan Islam Irak tak akan gentar terhadap keretakan Amerika Serikat, sebaliknya mereka siap melawan Israel hingga sekutunya demi membela warga Palestina yang dibombardir di Gaza.
Beberapa tentara Israel mengakui penyesalannya bergabung perang di Gaza. Mereka pun mengakui kegagalan berperang melawan Hamas lantaran kekurangan senjata. Selain itu, mereka mengaku gagal lantaran serangan Hamas terus menggila di Gaza. Dikutip dari Israel National News, Israel memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dari wilayah utara. Kondisi tersebut justru menimbulkan petaka tersendiri bagi tentara Israel lantaran mereka kekurangan personil. Tak hanya itu, tentara Israel juga mengaku mengalami kekurangan perlengkapan taktis penting untuk menyelamatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Di satu sisi, tentara Zionis mengakui kekuatan Hamas yang menggila di medan perang. Bahkan IDF mengibaratkan seperti melawan teroris yang berani dan hewan berbentuk manusia. Oleh sebab itu, tentara Israel memohon pertolongan agar dikirim peralatan perang. Kemudian, seorang perwira tempur IDF meminta maaf kepada anak buahnya yang berada di kibuts. Pasalnya, sang perwira terlambat menyelamatkan tentara Zionis. Ia mengaku terus berjalan ke arah kibuts, namun kepala tertunduk dalam artian ketakutan. Nasib Israel berada di ambang keruntuhan pada tahun 2024. Pasalnya, Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Israel selama 2024 mengalami perlambatan signifikan. Bahkan produk domestik bruto atau PDB turun sebesar 3%. Dikutip dari Tribunnews.com, nasib Israel diungkap oleh Kepala IMF Pierre Oliver Gounricas yang mengatakan perekonomian Israel terus mengalami kontraksi akibat pembengkakan biaya perang sekira 155 miliar dolar. Angka ini melonjak tajam seusai invasi 7 Oktober 2023 silam jika dibanding dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Pasalnya, pada Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 19 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kondisi ekonomi Israel kian parah lantaran sebagian besar aktivitas di sektor konsumen telah merosot. Sementara bisnis-bisnis mengalami kekurangan tenaga kerja lantaran ratusan ribu orang dipanggil sebagai tentara cadangan. Serangkaian masalah ini membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran lantaran pengeluaran terjadi tanpa adanya pemasukan. Oleh sebab itu, Israel mulai memanfaatkan 100.000 pekerja ilegal asal India untuk menggantikan warga Tel Aviv yang ditarik perang di Gaza. Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel yang sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu mulanya tentara Israel berkepala pelontos menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan hanya sekira 200 meter saja. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti berada di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Namun tentara Zionis berkepala botak itu langsung kabur dan menuju ke tank Merkava. Ia pun mengajak sang jurnalis meninggalkan tempat tersebut lantaran terjadi bentrok sengit dengan Hamas. Terungkap Israel membeli senjata dari Australia untuk perang di jalur Gaza. Namun kini Australia mulai kapok membantu militer Israel hingga menunda pengiriman bantuan ke Israel.
Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang mengatakan peralatan militer Israel batal dikirim sekarang juga. Namun pembatalan itu bukan berarti Australia tak membantu Israel sama sekali. Sebaliknya negara tersebut sengaja memperlambat penjualan peralatan militer ke Israel. Hal itu dilakukan lantaran Australia khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya membongkar ketakutan Australia terhadap Israel yang mengatakan tak seorang pun di pemerintahan ingin terlihat menyetujui ataupun menolak penjualan peralatan militer ke Zionis. Sementara diketahui Israel telah mencoba membeli peralatan buatan Australia, adapun sejumlah peralatan militer itu seperti sistem anti-drone. Namun Departemen Pertahanan gagal memberikan tanggapan resmi selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Time of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza, namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staf PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbas tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyidikan independen atas tudingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houthi Yaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Rabu 31 Januari 2024. Borrell mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada henti dari kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, kata Borrell, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Adapun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut, di antaranya Prancis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melansir Newsweek, pernyataan Dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal Perang Dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencanakan serangan balas dendam setelah kematian 3 tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut. Banyak anggota parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Garda Revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melansir The Times of Israel, demikian diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Syiah sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya 1 dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka, termasuk salah satu jenderal intelijen utama Garda Revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai 3 tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Yordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun Iran membantah terlibat dalam serangan itu. Genjatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan sandera dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari. Melansir i24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan senjata selama 6 minggu, di mana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan sandera yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan 1 tentara wanita IDF yang disandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil sandera untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة اصفط جيرن كمان. الله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضرب قذيفة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan memalukan dalam perang dengan pasukan perlawanan di Tubas. Sejumlah kendaraan militer Zionis pun rusak seusai dihantam bahan peledak perlawanan. Seusai kalah, Zionis pun kepergok menyeret rongsokan jeep militer IDF untuk mundur dari medan perang. Video memalukan itu beredar di situs berita Palestina pada Kamis 1 Februari. Dalam video yang beredar, tampak iring-iringan kendaraan Zionis meninggalkan medan perang. Bahkan sebagian jeep militer Zionis juga tampak diseret akibat mengalami kerusakan seusai dihantam bahan peledak dari perlawanan. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa Zionis mengalami kekalahan telak dalam pertempuran sengit di Tubas. Akibatnya pasukan Zionis itu pun melakukan penarikan total tentaranya dari wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan perang sengit itu berlangsung. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Kapal USS Gravely itu pun sempat lolos dari serangan pertama, namun Houthi kembali menghujaninya dengan rudal. Meski demikian, semua awak kapal itu pun lolos dari maut. Dilansir dari Anadolu, nasib awak kapal Amerika Serikat itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengonfirmasi bahwa serangan Yaman tepat mengenai sasaran. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak kapal tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman juga mengaku menembakkan sejumlah rudal ke kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah pada Rabu 31 Januari. Meski sempat gagal, namun Houthi mengklaim serangan kedua tepat mengenai sasaran. Houthi juga mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk pula tanggapan atas agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Kekuatan Zionis dalam perang di Gaza semakin melemah. Bahkan secara resmi, IDF mengakui bahwa 560 tentaranya terbunuh saat perang melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Pers Today pada Kamis 1 Februari, sejumlah media Zionis pun mengungkapkan hal senada. Pasalnya angka tersebut tercatat sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Meski diumumkan secara resmi, namun banyak pihak yang menduga bahwa jumlah korban tentara Israel yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Diketahui sebelumnya, sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel juga telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan brigade kelima dari jalur Gaza. Hal itu menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Hizbullah menghujani pangkalan militer Jal al-Alam di wilayah pendudukan dengan rudal. Akibatnya para tentara Zionis terkepung dan